Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di stasiun Sukabumi, pukul 14.20 menit teman-teman. Seperti judul video saya kali ini, trip kereta api Pangrango menggunakan rangkaian ekonomi New Generation ya, yang baru saja tanggal 1 Juli digunakan untuk kelas ekonomi ke Pangrango teman-teman. Ini menjadi suatu peningkatan layanan kereta api Pangrango. Jadi saya mau coba ya untuk berangkatan tanggal 2 ini. Jadi silahkan disimak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini kondisi stasiun Sukabumi ya. Sampingnya pasar. Ini dulunya pasar teman-teman, pasar tradisional. Ini langsung jadi parkiran ya, jadi lebih rapih tentunya. Kita bakalan nyoba boarding. Ini boarding buat kereta. Makasih Pak. Ini suasana stasiun Sukabumi teman-teman, masih kosong ya. Kereta api Pangrango jam 14.25 menit baru berangkat dari stasiun Cisaat. Di sini ada beberapa kereta cadangan teman-teman untuk ke Siliwangi maupun kereta api Pangrango, di mana ada cadangan 1 KMP, 2 kereta lokal buat Siliwangi, dan 1 K3 New Generation buat kereta api Pangrango ya. Sewaktu-waktu kalau ada gangguan ini bisa dikerahkan teman-teman. Pukul 14.36 menit, kereta api Pangrango tiba di stasiun Sukabumi, teman-teman. Oke teman-teman, saya bakalan di ekonomi 5 kursi 2C ya, masih jauh di depan. Agak semrawut ya teman-teman ya, bentrok antara penumpang yang naik dan penumpang yang turun, ditambah ruas peronnya terlalu sempit kalau di jalur 1. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya view dari K1 New Generation yang masih baru, masih fresh, perawatan Balai Yasa Manggarai teman-teman. Ini kesannya mewah banget ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya fasilitas dari ekonomi New Generation. Ya, kursi yang 1 penumpang 1 kursi, terus bisa di reclining, ada charger portnya juga, dan juga pastinya searah semua teman-teman, nggak ada kursi yang mundur ya, nggak ada kursi yang mundur kayak ekonomi jenis sebelumnya ya. Dan kita bakalan mau cari nih kursi yang full jendelanya teman-teman. Kursi yang full jendelanya di sini ada 19C, 19D ya. Terus ada 18A, 18B, ada 16A, 16B, terus ada 14A, 14B, ada 12C, 12B, terus ada 10C, 10D, ada 8C, 8D, 6C, 6D, terus 7A, 7B, 5A, 5B,
3A, 3B, dan 1A, 1B teman-teman. Kursi yang full jendela ya. Oke, di stasiun Sukabumi ini ada pengerjaan proyek ya, peron tinggi ya, yang menjadi peningkatan fasilitas di stasiun Sukabumi. Semoga dengan adanya proyek ini flow penumpang jadi lebih teratur teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat tadi pas saya mau naik ke atas ekonomi 5 ya, flow penumpangnya itu kacau banget teman-teman, antara yang keluar dan yang masuk. Karena ya selain nggak ada pengaturan khususnya, juga peronnya sempit teman-teman kalau Pangrango dimasukin di jalur 1 ya. Sebelumnya di jalur 2 ya, peronnya lebih luas, jadi flow penumpangnya lebih lega teman-teman, lebih lancar ya. Apalagi tadi samping pembangkit itu panas banget itu. Udah sempit, desek-desekan, kena hawa-hawa mesin genset ya, panas. Aduh, kacau banget. Semoga kedepannya bisa teratasi lah masalah seperti ini teman-teman. Dan udah ada proyek peninggian peron, ini keren banget PT KAI. Semoga makin nyaman penumpangnya dan perjalanannya minim insiden. Nah, buat teman-teman yang mau memutar kursi ya, misalnya bawa 4 orang dan mau dibuat hadap-hadapan kursinya, caranya itu diinjak pedalnya teman-teman, terus tinggal diputar aja kursinya menuju ke arah sebaliknya ya. Untuk fasilitas lainnya yang ada di ekonomi New Generation ini, oke teman-teman, sampai pukul 15.00 udah telat 5 menit, kereta api Pangrango masih belum diberangkatkan dari stasiun Sukabumi. Info dari announcernya ya, itu karena masih ada pengisian talang air teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat jadwal kereta api Pangrango tiba di stasiun Sukabumi tadi jam 14:38, diberangkatin lagi dari stasiun Sukabumi menuju Bogor itu 14:55, kurang lebih cuma 20 menitan aja. Untuk langsir dan lain-lain itu masih kurang ya teman-teman ya. Untuk sebelumnya itu keberangkatannya sekitar 45 menit ya di stasiun Sukabumi ya, jedanya itu masih cukup, nggak ada keterlambatan. Sekarang jeda waktunya cuma 20 menit, jadi ada keterlambatan, apalagi ini terlambatannya pengisian talang air teman-teman. Oke teman-teman, sembari menunggu keberangkatan ya, kita mau review toiletnya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman toilet dari kereta api Pangrango ya, ini udah mewah banget sih. Rapi semuanya. Dan ini airnya belum ada ya teman-teman ya. Ini keretanya udah diberangkatin tapi airnya masih belum berfungsi teman-teman ini. Terus kita coba water closetnya juga, flashnya berfungsi. Untuk showernya masih belum maksimal teman-teman. Semoga nanti di perjalanan bisa lebih maksimal ya. Oke teman-teman, pukul 15:06 ya, telat 10 menit kereta api Pangrango diberangkatkan dari stasiun Sukabumi. Oke teman-teman, berikut taspat KA Pangrango di antara Petak Sukabumi sampai dengan Cisaat ya. Taspat maksimalnya itu 60 km per jam. Di sini taspat kecepatan operasionalnya hanya 55 km per jam teman-teman.
Kereta api Pangrango berhenti di stasiun Karangtengah teman-teman, di mana tiga kereta dari belakang ya tidak mendapatkan peron dan juga menghalangi perlintasan teman-teman. Stasiun Karangtengah lumayan unik teman-teman, karena stasiunnya pendek banget dan juga tiga kereta dari belakang itu nggak mendapatkan peron dan juga menghalangi perlintasan teman-teman. Terus diberangkatinnya itu nggak sampai 20 detik ya, nggak nyampe 20 detik udah diberangkatin lagi. Jadi kalau penumpang ya teman-teman yang mau turun ataupun naik di stasiun Karangtengah, pastiin waktunya dan udah siap nih, jangan sampai lengah atau telat ya. Oke teman-teman, pukul 15 lebih 56 menit kereta api Pangrango tiba di stasiun Cicurug, stasiun yang lumayan megah teman-teman. Di sini ada 3 jalur dan peronnya sudah peron tinggi, jadi lumayan nyaman dan juga full atap teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bakal review toilet dari kereta api Pangrango Ekonomi New Generation modifikasi. Jadi di sini ada hand dryer berfungsi teman-teman, terus ada mini kloset ya, ada tisu, ada sabun juga, ada shower, ada pemasok juga teman-teman, berfungsi semua, ada pegangan juga ya, dan tentunya pewangi dan kaca teman-teman. Kami informasikan beberapa sahabat kereta api Pangrango akan tiba dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bogor Paredan. Bagi para pelanggan sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun akhir stasiun Bogor Paredan. Stasiun akhir stasiun Bogor Paredan.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Skybridge untuk melanjutkan perjalanan menuju ke komuter lain ya. Jadi buat pelanggan yang melanjutkan perjalanan menggunakan komuter lain, disarankan menggunakan Skybridge supaya lebih gampang aksesnya teman-teman. Oke, sekian video saya kali ini mengenai trip kereta api Pangrango menggunakan rangkaian ekonomi New Generation. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.